Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkanlah saya, Nur Ariyah Mulyati, CGP Angkatan 10 dari SDN Sengseng Sawah 04 Jakarta, memaparkan tugas modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Bapak Suratno dan pengajar praktik saya adalah Bapak Dedin Yuda Pratama. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang berpusat pada murid di mana guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai guru mempertimbangkan, yaitu yang pertama siapa yang saya ajar, kemudian apa yang saya ajarkan, lalu di mana saya mengajar, serta bagaimana saya mengajar. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai guru harus melakukan yang pertama, memahami apa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, kemudian saya harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid saya, lalu melakukan asesmen berkelanjutan, kemudian saya harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid-murid saya untuk belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, dan yang terakhir adalah saya melakukan manajemen kelas yang baik. Kebutuhan belajar murid. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Adapun ketiga aspek tersebut adalah yang pertama kesiapan belajar atau readiness murid, kedua minat murid, dan ketiga profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, yaitu profil belajar. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membangun murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson tahun 2001 halaman 46 pada bukunya mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya
Saya akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat saya mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas saya. Menurut Tomlinson, tombol-tombol dalam equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. Dalam modul ini, saya hanya akan mencoba membahas 6 dari beberapa contoh perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. The equalizer. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru, yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga akan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti ini membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Kemudian yang kedua, konkret abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih ditingkatkan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat-alat bantu berupa benda konkret atau contoh-contoh konkret, atau apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Ketiga, sederhana ke kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Keempat, terstruktur, terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid-murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat, sementara mungkin murid-murid lainnya sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Kelima, tergantung atau dependent. Mandiri, independen. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seseorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Keenam, lambat cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Minat murid.
Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson tahun 2001 halaman 53 pada bukunya mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah: satu, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian, kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide-ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator internal murid untuk aktif dalam pembelajaran. Adapun minat di kelas saya, yaitu ada yang minat dalam bentuk tulisan dan ada yang minat dalam bentuk seni lukis, yaitu mewarnai gambar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak murid. Ada beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, faktor pertama yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Contohnya mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, atau dan sebagainya. Kemudian pengaruh budaya, misal santai ke terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Lalu preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat. Selanjutnya, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta grafik organizer. Kedua, auditory. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengar penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Ketiga, kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak, merenggangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi kita sebagai guru berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda-beda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah
visual spesial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intropersonal, verbal linguistik, naturalis, logis, matematika. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menggunakan asesmen awal pembelajaran atau diagnostik dan asesmen formatif. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Keempat, mencari informasi dari guru sebelumnya. Kelima, guru membaca rapot atau hasil belajar murid sebelumnya. Dan terakhir adalah mengamati perilaku murid-murid. Apa saja yang bisa kita diferensiasikan? Yaitu konten, proses, dan produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiga diferensiasi, yaitu kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Yang pasti, pertimbangkan utamanya haruslah tentang sejauh mana. Strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Kesiapan belajar, materi dengan tingkat keterbacaan yang bervariasi, teks yang direkam, video, gambar, grafik, keterampilan mengeja, dan keterampilan lain yang ditentukan berdasarkan kemahiran siswa saat ini. Kemudian metode presentasi alternatif, pengajaran yang ditargetkan pada kelompok kecil, kosakata yang dimuat di depan, teks yang di highline atau catatan misalnya diwarnai, ditebalkan, diberi garis, dan sebagainya. Minat, berbagai bahan bacaan, video, wawancara, dan lain-lain yang menerapkan ide-ide kunci dan keterampilan untuk berbagai situasi dunia nyata. Presentasi guru dirancang untuk menghubungkan konten penting pembelajaran dengan minat murid. Profil atau preferensi belajar, mode pengajaran yang bervariasi, misalnya verbal, visual, berirama, demonstrasi, praktek, permainan peran. Video atau audio untuk siswa yang belajar lebih baik dengan mendengarkan berulang kali. Kemudian diferensiasi produk, kesiapan belajar, penugasan produk berjenjang, penetapan tujuan pribadi, pilihan sumber daya yang bervariasi, pengecekan pekerjaan berdasarkan tingkat kemandirian murid, memberikan contoh yang kualitas pekerjaan murid pada berbagai tingkat kompleksitas. Minat, guru memanfaatkan minat murid dalam merancang produk dan penilaian kinerja. Opsi bagi murid untuk mengusulkan alternatif produk, opsi bagi murid untuk merancang kegiatan dalam satu hari, inquiry yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan atau karakteristik murid, penggunaan berbagai teknologi untuk eksplorasi dan ekspresi. Profil atau preferensi belajar, instruksi yang kompleks, misalnya teks dengan variasi tingkat kompleksitas, beragam format untuk mengekspresikan konten utama, pengaturan kerja yang bervariasi, beragam cara mendemonstrasikan pembelajaran, misalnya video, audio, novel, grafis, penjelasan grafis konten dalam berbagai disiplin ilmu, wawancara, dan esai foto. Diferensiasi proses, kesiapan belajar, kegiatan berjenjang, mini workshop, penggunaan waktu yang fleksibel, kontrak pembelajaran, pekerjaan rumah yang bervariasi,
pengelompokan yang fleksibel, pengajaran dalam kelompok kecil, penggunaan sumber daya tertulis, menggunakan bahasa ibu murid atau bahasa yang digunakan sehari-hari, dan atau draft pekerjaan yang ditulis dalam bahasa ibu. Minat, kelompok ahli, pusat minat, meng-highlight beragam individu atau tokoh-tokoh dari berbagai budaya yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sebuah disiplin ilmu. Bahan materi pelengkap berdasarkan minat siswa, jigsaw, penyelidikan independen, opsi aplikasi berbasis minat. Profil atau preferensi belajar, pilihan kondisi kerja, misalnya sendirian atau bersama pasangan, duduk atau berdiri, dengan tenang atau dengan percakapan, tugas dirancang berdasarkan aplikasi dunia nyata. Pilihan bisa blog, vlog, animasi, podcast, dan lain-lain. Untuk mengeksplorasi suatu topik, aplikasi yang dapat mengubah suara ke teks untuk menulis. Berikut ini adalah kegiatan berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Oke, siap ya. Sekarang kuliah sebutkan Caca suku kata di awalnya terus kalian mencari. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan pembelajaran modul 2.1 dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Adapun keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang efektif untuk membantu semua murid mencapai potensi penuh mereka. Dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif di mana semua murid merasa termotivasi, terlibat, dan didukung untuk belajar. Dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, saya sebagai guru dapat membantu semua murid mencapai potensi penuh mereka. Salam guru penggerak, CGP Angkatan 10, Pantang Mengeluh, bersatu, berilmu, pendidikan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.